Kawan, salam sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu di Jawa Timur. Saya Freddy Makitan bersama Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini, saya akan bercerita sedikit tentang Yusuf dari Nazaret yang menjadi suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Siapakah Yusuf itu? Dari mana dia? Ya, keterangan yang diperoleh dari Alkitab tentang Yusuf pasti akan mempersembahkan banyak makna dan pesan buat mengisi kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Oke, inilah ceritanya yang saya beri judul Yusuf, tukang kayu keturunan raja. Selamat menikmati. Kawan, pada edisi yang lalu, sedikit banyak kita sudah mengenal Maria, secara khusus tentang panggilan Allah atas Maria untuk pekerjaan besar penyelamatan manusia. Tapi ada sedikit tambahan tentang Maria. Gadis desa dari Nazaret ini terdidik sangat baik oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya secara tidak langsung. Dia taat hukum, menghormati nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi dan budaya dalam masyarakatnya. Dan Maria sangat menjaga kesucian sebagai seorang gadis yang beragama Yahudi. Dia memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Maria adalah perempuan yang walaupun masih berusia sangat muda, sudah dewasa secara mental. Dia pendiam dan bijaksana, namun selalu bekerja keras di tengah kehidupan keras di zaman pendudukan Kekaisaran Romawi waktu itu. Maria seorang perempuan yang bertalenta dan punya banyak keterampilan karena tuntutan kehidupan di zaman seperti itu. Pemilihan Maria untuk mengandung dari Roh Kudus dan menjadi ibu Yesus adalah karena kesudian Allah sendiri. Bukan karena kelebihan-kelebihan pada diri Maria sebagai manusia, bukan. Oke, kawan, sekarang tentang Yusuf. Berhubungan dengan kelahiran Yesus, kitab-kitab Injil menampilkan dua pribadi yang paling menonjol dengan peran mereka masing-masing. Ya, selain Maria, ada sosok lain yang bernama Yusuf. Mereka memegang peran amat penting yang ditentukan oleh Allah sendiri. Nah, siapakah Yusuf sebenarnya? Yusuf ini berasal dari keturunan Daud. Daud ini adalah raja kedua dari kerajaan Israel yang hidup kira-kira di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi 3000 tahun dari sekarang. Raja Daud inilah yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jadi Yusuf berasal dari keturunan bangsawan, dari garis keturunan Daud, Raja Israel yang tetap dimuliakan dan selalu dibanggakan oleh bangsa Israel sepanjang sejarahnya sampai hari ini. Yusuf ini adalah tunangan Maria. Dia seorang pemuda, pekerja keras dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena profesinya sebagai tukang kayu sekaligus tukang bangunan. Itu demikianlah kebiasaan pada masa itu di Israel. Tidak ada tukang kayu sendirian begitu, dia pasti juga tukang bangunan. Jadi tukang kayu bukanlah suatu profesi yang rendah-rendah amat dibandingkan dengan pertanian, misalnya petani, peternakan dan perikanan dari Danau Galilea. Karena pekerjaan sebagai tukang kayu dan bangunan juga adalah semacam industri, yaitu pekerjaan yang mengolah atau menggunakan bahan-bahan dasar atau bahan-bahan baku menjadi kebutuhan-kebutuhan penting yang lebih tinggi nilainya. Namun kehidupan Yusuf sangat sederhana. Dia hidup sederhana. Apalagi di masa sulit dan berat, di bawah tekanan ketamakan dan pemerasan oleh Raja Herodes, serta penjajahan Kekaisaran Romawi yang begitu kejam.
Yusuf juga tinggal di kota kecil Nazaret, sama dengan Maria. Mereka berdomisili di Nazaret. Matius, salah satu murid Yesus dan penulis kitab Injil Matius yang berlatar belakang pegawai pajak, pemungut cukai, menjelaskan tentang Yusuf yang memiliki predikat anak Daud, anak Abraham. Berarti Yusuf berada pada garis keturunan Raja Daud dan keturunan Abraham yang dijuluki Bapa orang beriman. Matius membuka lembar-lembar panjang kitab Injilnya yang adalah kitab pertama dari Alkitab Perjanjian Baru dengan menyebut secara rinci nama-nama dari keturunan Daud. Lalu dia menyimpulkan, dia bilang ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Raja Daud. Abraham ini hidup lebih kurang di tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan Daud hidup lebih kurang di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi 1000 tahun setelah Abraham. Lalu ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan orang Israel ke Babel dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Kerajaan Babel itu sekarang kita kenal dengan Republik Irak. Dan pula ada 14 keturunan dari masa pembuangan Israel ke Babel sampai pada masa Yesus Kristus. Ini lebih kurang 2000 tahun silam menurut kalender Masehi yang kita pakai ini. Dan satu lagi yang kita ketahui adalah ayah Yusuf dari Nazaret ini bernama Yakub dan kakeknya bernama Matan. Ini juga jelas dilaporkan oleh Matius. Ya, demikianlah garis keturunan Yusuf secara lahiriah. Namun kawan, harus dipahami bahwa Yesus bukanlah anak Yusuf sebagai hasil perkawinan atau hubungan biologis pasangan suami istri Yusuf dan Maria. Yesus dikandung dari Roh Kudus yang datang dari Allah. Memang ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia, kecuali oleh iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Yusuf yang bakal berstatus ayah angkat Yesus ini, walaupun pekerjaannya sebagai tukang kayu, sebenarnya dia ini berasal dari keturunan ningrat di Israel. Penulis kitab Injil Matius juga sedikit mendeskripsikan Yusuf sebagai orang yang baik, orang yang tulus, ikhlas, bijaksana, dan rendah hati. Yusuf bukan tipe orang yang menyukai popularitas dan membanggakan dirinya yang berstatus bangsawan itu. Yusuf sadar sifat itu akan menghalangi dirinya untuk berbuat baik dan melayani orang lain. Tetapi keturunan bangsawan yang berpadu dengan kesederhanaan hidup keluarganya telah membentuk Yusuf ini menjadi seorang yang berbudi baik, tulus, dan rendah hati. Kawan, pada tahap ini mungkin kita belum dapat belajar apa-apa dari Yusuf. Karena belum ada peristiwa apapun yang dialami Yusuf seperti yang dialami Maria dalam pengalaman supernaturalnya. Juga belum ada perkataan atau perbuatan apapun dari Yusuf yang dari dalamnya kita bisa menggali pelajaran-pelajaran tertentu. Namun, 3 informasi penting tentang Yusuf yang saya sudah sebutkan tadi, yakni mengenai keturunannya, profesinya, dan hubungan pribadinya dengan Maria, tunangannya yang sah. Hal-hal ini dapatlah memberikan kita berbagai makna dan menyiratkan pesan-pesan mulia dari Tuhan demi kehidupan beriman kita. Apa itu? Yang pertama, bahwa Tuhan sendiri menyiapkan satu keluarga atau pasangan suami istri yang beriman kepada Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan sendiri, yang menyukai hidup kudus dan berkomitmen menaati Tuhan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Ternyata Tuhan sangat suka peran suami dan istri, ayah dan ibu untuk pekerjaan keselamatan manusia. Ingat ini.
Berbahagialah setiap pasangan yang mau dan telah memberi diri dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya yang besar dan mulia. Kedua, bahwa Tuhan menyucikan dan memberkati garis keturunan orang-orang beriman. Meski bukan tanpa kelemahan atau kekurangan. Ya, semua orang bisa punya kelemahan dan kekurangan. Tuhan mengenal dari mana dan lewat mana seseorang yang ingin dipakainya hidup sampai pada hari ini. Tuhan mengenal lebih dari manusia mengenal dirinya. Benih-benih iman senantiasa tertanam, bertumbuh dan berbuah lewat garis-garis keturunan dari mana seseorang datang dan hadir di tengah dunia ini. Bersyukurlah atas garis panjang keturunan kita yang meskipun melewati banyak pergulatan, bahkan penderitaan dari generasi ke generasi. Bersyukurlah. Namun, kita tahu melaluinya kita ini ada dan akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya yang besar saat ini. Dan ketiga, bahwa Tuhan menyediakan pula talenta dan profesi, maka dengannya kita bisa survive. Tuhan memberkatinya sehingga melaluinya kita dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan, berbagi dan melayani yang tujuan akhirnya adalah perluasan kerjaan Allah di bumi ini. Baiklah kawan, semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Dan sebuah lagu yang berjudul Natal Bawa Sukacita, suara Grace Sisters, dihidangkan untuk Anda. Silakan menikmati video ini di YouTube. Persembahan dari Sri Record Manado. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan akhirnya saya Freddy Makitan pamit dulu. Kita akan berjumpa lagi di acara yang sama on the way in the journey of faith. Bless you all. Natal telah tiba, bawa sukacita di bersuka menyambut kelahiran Sang Penebus.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.